Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Putri, NIM 190106005, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang selamatkan makhluk hidup pembelajaran 1 pada kelas 6 SD. Bisa teman-teman lihat identitas saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tema 1, yaitu subtema 1, tumbuhan sahabatku, pelajaran 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, apa aja sih yang ada di dalam muatan bahasa Indonesia? Yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya, apa sih itu teks laporan hasil pengamatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama adalah informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu tentang ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Contohnya seperti apa? Contohnya, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman ini, bagian yang disajikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Biasanya ide pokok terdapat pada paragraf pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang muatan IPA perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, yang kedua sel kelamin pada tumbuhan, dan yang ketiga contohnya. Seperti apa sih perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin pada tumbuhan apa saja? Yang pertama, sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Contohnya seperti apa? Contohnya durian, jeruk, mangga, rambutan, dan apel. Contohnya seperti ini ya teman-teman gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Selanjutnya adalah muatan IPS, di mana kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, di mana Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Penduduk Indonesia berjumlah 270,054,853 jiwa. Penduduknya menganut agama Islam, terdiri dari 300 kelompok, dan Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Malaysia, wilayah Malaysia antara lain dataran, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Jumlah penduduk sebanyak 29628,392 jiwa. Terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India.
Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Sedangkan pada Singapura berupa dataran rendah, rawa, dan perbukitan. Jumlah penduduk Singapura adalah 5460302 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Bahasa yang digunakan sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Nah, selanjutnya ada negara apa aja? Yang keempat adalah negara Thailand, Filipina, dan yang terakhir adalah Vietnam. Di mana Thailand, pergunungan dan perbukitan, jumlah penduduk Thailand adalah 67448,120 jiwa yang terdiri dari etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Sedangkan pada Filipina terdiri dari pegunungan, dataran, pantai, dan sungai. Jumlah penduduk adalah 102.624.209 jiwa. Terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, dan Bisaya. Sebagian besar beragama Katolik. Bahasa resmi adalah Tagalog dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah Vietnam, di mana keadaan alamnya bervariasi antara lain bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92.477.857 jiwa. Sebagian besar etnis Khmer. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam sendiri. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.